بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. تركنا على المهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membahas adab di dalam berhias dan hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang sering dilanggar oleh bagian kita yang mungkin karena kurangnya ilmu atau ketidaktahuan, atau tahu tapi karena kurangnya iman sehingga masih melanggar apa yang dilarang oleh agama kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru rajulu ila auratir rajul wal mar'atu ila auratil mar'ah wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ah fi thawbil wahid." Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Ya. Tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki yang lain. Dan tidak pula wanita berada dalam satu selimut dengan wanita yang lain. Jadi larangan ini menegaskan tidak bolehnya laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, karena itu di antara manusia ada yang punya penyakit, ada yang punya kelainan seksual. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, hati-hati. Ya, laki-laki pun nggak boleh memakai sesuatu yang terlalu seksi, yang kemudian itu bisa memancing syahwat orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Ya. Terutama ketika olahraga, ya, sering kita lihat. Ya, kalau celana olahraganya itu sampai semua bentuknya itu keluar semua, ini juga berbahaya. Maka Nabi Musa alaihissalam, ketika diajak renang bersama
yang mana mereka itu rata-rata auratnya tidak terjaga. Nabi Musa alaihissalam gak mau ikut. Akhirnya mereka menyebarkan kabar bohong, menyebarkan hoax bahwa Nabi Musa itu anunya belang-belang, makanya gak mau ikut renang bareng. Ya. Jadi karena anunya belang-belang. Jadi kabar ini viral ya. Kabar ini viral, jadi buah bibir di masyarakat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kabar bohong ini. Ya. Padahal Nabi Musa alaihissalam gak mau diajak renang bareng karena apa? Gak mau melihat aurat laki-laki yang lain. Maka Nabi Musa alaihissalam masuk ke kamar mandi. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membuka semua pakaiannya, dan ini menunjukkan bolehnya kita dalam ruangan tertutup, ya, terjaga seperti di kamar mandi itu boleh dilepas semua. Adapun hadis bahwa Ali bin Abi Thalib nggak pernah melihat auratnya, nggak pernah buka, semua itu hadis lemah. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam membuka semuanya. Kemudian meletakkan pakaiannya di atas batu, karena dulu belum dikenal gantungan baju ya. Ya, jadi naruh pakaian itu di batu. Tiba-tiba batunya berjalan. Jadi batunya itu berlari. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan mendiamkan sesuatu. Sehingga sesuatu yang kita sebut makhluk tak bernyawa, ya, benda mati, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menggerakkannya. Jadi batu itu berjalan. Karena panik. Ya, orang kalau panik itu sering nggak sadar. Nabi Musa nggak sadar kalau lagi telanjang. Ngejar batu itu. Sampai batu itu berhenti tepat di tengah kerumunan orang yang mau renang. Akhirnya mereka semuanya ngelihat, tuh, berarti cuma fitnah, mulus ini. Ya. Setelah itu baru Nabi Musa alaihissalam mengambil pakaiannya, menutup auratnya, karena fitnahnya sudah hilang. Ya. Jadi sudah banyak saksi yang menyaksikan kalau apa yang beredar di masyarakat berita itu ternyata bohong. Ya. Dan saking keselnya Nabi Musa alaihissalam memukul batu itu sampai batunya berlobang. Ya, keras banget pukulan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Ya, tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Ya. Dan jangan sampai ada mama sama anaknya mandi bareng. Ya, karena ini berbahaya juga. Ya, padahal anaknya sudah di atas 7 tahun. Mandi bareng tanpa busana. Ini haram. Walaupun anak sendiri. Ya. Jadi tetap nggak boleh. Apalagi sama anaknya yang laki-laki. Ya. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita nggak boleh melihat aurat wanita yang lain, walaupun itu saudari kandungnya, nggak boleh, walaupun saudari kandungnya. Ya. Jadi nggak boleh juga berada dalam satu selimut. Jadi nggak boleh, walaupun saudara kandung, itu bahaya. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini bisa jadi menjadi penyebab banyaknya orang-orang yang kemudian punya penyakit kelainan, karena dari kecilnya mungkin salah dalam pendidikan masalah aurat. Kemudian jemaah sekalian azanillah wa iyyakum,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar, lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yadribuna biha an-nas." Dua kelompok dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Pertama, orang yang membawa cambuk menyerupai ekor sapi. Dengannya mereka mencambuki orang lain. Yang kedua, yaitu wanisaun kasiyatun 'ariyat mumilat ma'ilat. Ya. Jadi wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi ketat, super ketat. Ya. Jadi saking ketatnya itu bentuknya keluar semua. Padahal bapak-bapak walaupun jenggotnya panjang ya, walaupun pakai jubah, ya, kalau dikelilingi ibu-ibu seperti itu, apalagi di tempat olahraga ya sering, itu berbahaya. Ya. Maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kadang kita melihat model pakaian di zaman ini, subhanallah, sudah benar nutup rambutnya, tapi yang lainnya malah dipamer, yang lainnya keluar semua bentuknya, subhanallah. Ya. Bingung bapak-bapak, lihat ke atas salah, lihat ke bawah lebih parah, nggak lihat kelewatan. Subhanallah. Pakai jilbab tapi bentuknya keluar semua. Na'udzubillah. Bahkan mulai aneh-aneh sekarang. Ada yang pakai rok pendek tapi pakai jilbab. Terus di bawahnya itu disambung legging kayak kaos kaki. Sehingga bentuk pahanya segede apa tuh ketahuan. Ya. Perutnya, dadanya seperti apa, itu kelihatan semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka menggoda orang lain. Ya. Jadi model kayak gitu itu pasti menggoda itu. Menggoda orang lain dan berjalan dengan melenggak-lenggok. Apalagi yang ini mancing ya. Kepala mereka seperti punuh onta yang miring. Ya. Mereka tidak masuk surga, juga tidak dapat mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat dicium sejauh perjalanan sekian-sekian. Ya, maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, sudah pakai jilbab tapi terancam masuk neraka. Karena apa? Karena ketat. Semua bentuknya keluar semua. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yaitu menyerupai pakaian orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara." Tidak termasuk golongan kami orang yang meniru selain kami. Janganlah kamu meniru orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jangan sampai ketika lagi sedih serba hitam. Jadi kalau lagi sedih dia pakaiannya serba hitam. Jadi sesuatu yang menjadi ciri khas. Ya, apalagi kalau tahun baru, Natalan pakai Sinterklas. Ya, maka ini nggak boleh. Ya, dan tidak termasuk golongan kami. Kalau ada hadis laisa minna, maka kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, itu menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Jadi dia terjatuh pada dosa besar. Ya. Salah satu ciri dosa besar ada lafaz laisa minna. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, dengan hadis yang serupa, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, jadi ini sama ya, mirip lafadznya, redaksi yang serupa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa kesamaan lahiriah itu bisa menimbulkan kesesuaian dan keserupaan antara dua orang yang saling meniru, saling menyerupai. Ya. Karena kita lihat anak-anak, ketika dia pengen rambutnya seperti Ronaldo, bajunya nomor punggung 7, maka dalam hal-hal yang lain itu dia akan niru sampai selebrasinya semuanya dibuat mirip dengan idolanya. Ya, maka Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala ketika ditanya, alladhi yalbasu ma yalbasul kuffar wa yakunu ala dhahrihi fi libasihi ismun la'ibun kafir wa la yanwi tashabbuh bidzalika au bihim. Apa hukum orang yang memakai pakaian yang dipakai oleh orang kafir, di mana di bagian punggung atau di bagian belakang pakaian tersebut terdapat nama pemain kafir, misalnya di belakangnya ada Ronaldo, ya, tanpa ada maksud tasyabuh dengan orang kafir itu, nggak ada maksud untuk tasyabuh. Maka beliau hafizallahu taala menjawab, hadza ta'zimun lil kuffar madama yalbasu thawb alladhi alaihi ismul kafir aw suratihi, hadza ta'zimun lil kafir. Perbuatan ini termasuk ta'zim, pengagungan terhadap orang kafir. Selama ia memakai pakaian yang terdapat nama orang kafir atau gambarnya, maka ini termasuk pengagungan terhadap orang kafir. Ya, jadi ini sudah masuk kepada pengagungan. Dia jadikan idola. Ya, jadi dia mengidolakan. Ini sudah dosa. Ya, dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, tentu saja yang bertanggung jawab itu bapaknya yang ngasih duit untuk beli. Ya. Karena dari mana anak itu pakai itu kalau bapaknya nggak beliin? Jadi yang beliin ya dosa juga. Sehingga jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, ya termasuk yang beliin pakaian seksi buat istrinya olahraga sore, sama nanggung dosa juga. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, yang berikut yaitu berdandan seperti orang musyrik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa iyyakum wa tana'um wa ziya ahli syirk. Jauhkan dirimu dari bermewah-mewah dan meniru model orang musyrik. Jadi bermewah-mewah. Ya, ini maksudnya ketika seorang itu kalau punya sesuatu inginnya yang paling dari orang-orang di sekitar. Beda kalau memang dia pengen beli dengan tidak ada niatan itu. Ya, mungkin supaya awet, karena sesuatu yang mahal itu biasanya awet ya, tanpa berlebih-lebihan. Ya, misalnya tas. Ya, tas itu dia pengen yang jutaan. Tapi kalau sudah setengah M itu kan sudah berlebihan. Ya. Sehingga ifatal iman azanillah wa iyyakum, bukan berarti kita nggak boleh pakai yang bagus. Imam Ahmad rahimahullah itu bajunya buat Jumat dan hari raya itu mewah, mahal. Kalau dirupiahkan itu jutaan. Ya. Jadi
Yang nggak boleh itu ingin selalu menyaingi orang, ya, sehingga dia ingin bermewah-mewahan, ya. Jadi orang-orang non itu terkadang mereka punya karakter itu. Bahkan kalau dompetnya nggak ada isinya, dia isi kertas supaya ketika ditaruh di belakang itu kelihatan tebal. Sampai mereka punya prinsip, nggak apa-apa keluar rumah itu lapar, nggak apa-apa. Yang penting terlihat mewah, terlihat punya. Ya, itu ciri non Muslim. Ya, sehingga jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, jangan sampai orang Islam ikutan seperti itu. Ya, menampakkan bahwa dia itu punya. Sampai acara pesta nggak punya emas, sampai pinjam, tolong pinjam dulu, nanti habis acara aku balikin. Ya, jadi badannya itu penuh emas. Sampai ada yang pakai yang palsu. Dia pernah kejadian di kilo berapa itu? Gak perlu saya sebutin angkanya, karena angka keramat. Jadi dia jualan bensin eceran. Malam hari ada yang mampir beli bensin. Kemudian karena melihat di badannya itu penuh dengan emas, dia nggak jadi beli bensin. Dia rampok. Ya, dia ngerampok, dibunuh ibu itu. Ya, terus emasnya semua dicopot. Ketangkep ketika dia jual emas, ternyata palsu. Ya, sudah bunuh orang, emasnya palsu. Maka kepalsuan itu membahayakan orang, membahayakan dirinya. Orang tadi niatnya mau beli bensin, tapi jadi membegal. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, udah tampil apa adanya. Ya. Jangan minjam supaya kelihatan punya. Emang kenapa kalau kelihatan nggak punya? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sering saya dapat itu. Kalau pesta, pinjam dulu emasnya. Ya, nanti selesai acara baru kembalikan, ya. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, jangan meniru-niru style model dari orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat yaitu berlagak sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Jadi berlagak sombong. Ya, sombong ini macam-macam. Ya, sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang kemudian menyombongkan diri, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ya, kadang kalau keluar itu pakai mobil, pakai motor mewah, subhanallah. Ya, itu nggak mau kalau ada yang ngebalapin dia. Ya, nggak mau kalau ada yang nyalip dia. Keluar sombongnya. Ya, sehingga dia bahkan nggak pakai helm biar kelihatan siapa yang punya motor mewah itu. Ya, dia nggak mau itu pakai helm itu. Ya, kalau pakai helm nggak kelihatan dong yang punya motor. Ya, sampai digeber-geber. Ya, sampai bunyinya itu kayak sound horeg. Ya, dia rumah tetangga itu sampai kacanya tuh bergetar semua. Jadi kalau bunyi duk 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 duk, wah, terus dia keluar dengan sombong. Maka hati-hati. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Jadi bukan berarti nggak boleh punya motor mewah, enggak. Tapi ini larangan yang memang ingin sombong, bukan ingin menikmati nikmat Allah, bukan. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim." Qala Abu Muawiyah, "Wa la yanzuru ilaihim, wa lahum 'adzabun alim." Syekhun zani wa malakun kadzab wa ailun mustakbir. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak pula dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Jadi kalau tidak dibersihkan dari dosa mereka, artinya dia itu pasti mampir di neraka. Dia akan mampir dulu di neraka, entah berapa hari gitu. Dan ingat, 1 hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Ya. Jadi tidak dibersihkan. Kemudian Abu Muawiyah, perawi hadis ini, meneruskan, dan Allah tidak melihat mereka. Maksudnya apa? Tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat. Ya. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ya, jadi mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Mereka itu adalah sudah tua masih berzina. Tua itu 60-an gitu. 50-an tuh syekh gitu. Makanya orang Arab kalau sudah ada yang beruban gitu dipanggil syekh. Mana syekh? Ya. Jadi syekh itu belum tentu ulama ya. Sama LC belum tentu sarjana. Tadi nama saya kok ada tambahannya. Ya, LC belum tentu sarjana, bisa lulusan Cikarang gitu. Lulusan Ciputat. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Jadi orang tua yang berzina. Kemudian raja pembohong. Ya, jadi dia penguasa tapi suka bohong sama rakyat. Ya, jadi dia banyak dustanya. Ya, sering jual janji palsu. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, hati-hati. Ya, kalau kampanye itu nggak usah berlebihan. Kemudian orang miskin yang sombong. Ya, udah miskin sombong lah. Kalau orang kaya sombong itu ya boleh. Kalau orang miskin itu semuanya subhanallah. Kadang dia selfie dengan latar mobil mewah, rumah megah. Ternyata dia cuma pembantu di rumah itu. Atau dia cuma tukang parkir ya. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, udah miskin sombong lagi. Ya, yang disombongin punya omnya, atau bahkan dia cuma tukang parkir. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, banyak sekarang mode-mode sombong itu, diantaranya selfie tapi yang dipamer boba 3. Dan itu pinjem. Ya. Jadi ada yang pergi reuni, wah nggak mau kalah dengan teman-teman kan, sehingga dia apa? Dia sewa iPhone, ya, sewa iPhone sehari, supaya nanti dikantongin di sini, ditampakin tuh boba 3. Ya. Atau dia sewa, jadi dia mungkin nyewa mobil mewah, kan ada yang rental mobil mewah, dia ngerental untuk datang ke reunian. Ya, maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, reunian itu terkadang sebagai ajang pamer gitu. Subhanallah. Yang kelima, menyerupai pakaian lawan jenis. Ini hati-hati, walaupun dia nggak punya niat tasyabbuh, ya,
walaupun dia nggak punya niat tasyabbuh, tetap nggak boleh. Ya. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Biasanya 17-an ada lomba, ya, main bola, terus bapak-bapaknya pakai daster, ya. Jadi bapak-bapak lomba main bola pakai daster. Ya, ini nggak boleh. Atau bergaya bencong. Padahal dia laki-laki normal, tapi dia bergaya bencong dengan dalih macam-macam. Ini nggak boleh. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada laki-laki yang kemudian tampilannya kayak cewek, sampai rambutnya benar-benar kayak cewek, dikuncir kayak cewek. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang itu kulihat sudah jadi model itu, rambutnya digondrongin terus dikunci sedikit, udah kayak cewek itu. Dan jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, dikatakan kepada Aisyah, inna imra'atan talbasun na'al faqalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulah minan nisa. Sesungguhnya ada wanita memakai sendal laki-laki. Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi nggak boleh ya wanita menyerupai laki-laki, itu nggak boleh. Begitu pula sebaliknya, menyerupai atau bahkan menyerupai wanita, tapi menyerupai wanita Yahudi, ya. Seperti apa? Kalau pakai sendalnya tinggi supaya kelihatan agak tinggi badannya, itu ciri khas Yahudi. Ya. Jadi kalau pendek kenapa? Ya. Orang pendek itu punya jodohnya sendiri. Orang tinggi punya jodohnya sendiri. Ya. Sehingga nggak perlu bikin sesuatu yang menampakkan seakan-akan dia itu berbeda gitu. Ya. Jadi wanita Yahudi itu jika pendek, dia akan pakai sendal tinggi supaya kalau jalan sejajar dengan teman-temannya. Ya. Sama kalau gendut, kalau foto dia tarik napas. Ya. Supaya kelihatan six pack. Padahal one pack. Jadi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, enggak usah menampilkan yang palsu seperti itu. Ya, jadi kalau ada laki-laki di foto terus dia tarik napas, antum jepret yang lama aja. Biar dia sakit tahan napasnya. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa yakum, yang keenam yaitu isbat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, inna dzalika minal ma'ruf."
warfa izarak ila nisfi saq fa in abaita fa ilal ka'bain. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik walaupun remeh. Ya, jadi jangan meremehkan. Walaupun apa? Hanya dengan berbicara ya, kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Karena itu adalah kebaikan. Jadi jangan sampai ketemu orang ya, wajahnya itu ganas gitu. Ya. Jadi kalau ketemu itu tampakkan wajah yang berseri-seri. Ya, kemudian angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan, maka julurkan persis di mata kaki. Jadi ini mata kaki, ya, pas di mata kakinya itu nggak apa-apa. Sehingga mungkin ini karena karyawan ya, karyawan kan kalau celananya tinggi kan kayak gimana gitu, pakai sepatu. Ya, maka agak turun dikit ya. Kecuali di kantor itu udah biasa gitu. Beda kalau di situ antum sendiri yang nggak isbal. Ya, jadi kalau banyak temannya itu pemandangannya biasa. Ya, kalau antum sendiri gitu, di kantor tuh antum sendiri nggak isbal, ya mungkin agak turunin dikit. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum. Jadi di mata kaki itu masih boleh. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebut sebagai perbuatan sombong. Isbal itu termasuk makhilah, perbuatan sombong. Ya, yang kemudian ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Gimana kalau nggak sombong? Ini masalah khilafiyah ya. Tapi kita melihat kepada zahir hadis bahwa ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau yang nggak sombong itu beda babnya, akan jadi panjang kalau dibahas. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tapi orang Arab banyak tuh panjang-panjang pakainya. Ya mungkin dia menafsirkan nggak boleh kalau nggak sombong. Tapi kita menyampaikan hadis redaksinya seperti ini. Ya, lebih selamat itu ketika kita tidak melanggar. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, bergaya untuk mencari popularitas. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhra, albasahu Allahu yawmal qiyamati thawban mithlahu." Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memakai pakaian untuk mencari popularitas, ya, syuhrah, pakaian syuhrah, albasahu Allah yaumal qiyamati thawban mithlahu zada, maka Allah akan memakaikan sebuah pakaian yang hina di hari kiamat yang kemudian dinyalakan api. Zada an Abi Awana thumma tulahabu fihi an-nar. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakallah, ini ada tambahan redaksi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan sebuah pakaian yang hina di hari kiamat yang kemudian dinyalakan api di dalamnya. Ya, summa tulahabu fihi an-nar. Ya, dan akan dinyalakan api di dalamnya. Ya, jadi ini ada tambahan dari Abu Awana. Ya, cuma ini di redaksi terjemahnya ada kurang ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pakaian syuhra ini
Misalnya pulang haji dia pakai serbak kuning, sampai di pesawat tuh dia beda sendiri. Ya, jadi ada kuning menandakan dia itu pulang haji. Ya, sehingga ada cirinya sendiri. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin sering lihat ya, kalau musim haji itu sering lihat ya, kalau dia pulang haji itu dia pakaiannya kuning-kuning semua, terus ada renda-rendanya macam-macam. Ini yang dimaksud di hadis ini ya, di pakaian yang untuk mencari kemasyhuran, sampai kalau nggak dipanggil Bu Haja nggak nengok. Ya, jadi Bu Haja baru nengok. Kalau nggak dipanggil Bu Haja nggak nengok. Bu Haji baru nengok deh. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, barang siapa yang memakai pakaian syuhra seperti ini, Allah akan memakaikan pakaian yang hina di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Masih berapa menit? Mungkin sekitar 10 menit sampai dengan waktu syuruk salat syuruk. 10 menit berarti kita kebut ya. Ini poin-poinnya dulu. Yang ke-8, memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, la yulbasul hariru fid dunya illa lam yulbas fil akhirati minhu. Tidaklah sutra dipakai oleh seorang di dunia, yaitu laki-laki ya, melainkan tidak akan dipakai di hari akhirat kelak. Padahal ini pakaian penduduk surga. Ya, dan juga Nabi SAW melarang minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, memakai sutra dan dibat serta duduk di atasnya. Ya, berarti ini nggak boleh ya. Piring dari emas dan perak itu nggak boleh. Kemudian memakai pakaian berwarna merah menyala, merah polos. Rasulullah SAW melarang kami memakai al-mayasir, anil mayasir al-humru. Jadi memakai pakaian yang merah menyala, jadi merah polos. Beda kalau merah tapi ada garis-garis, itu boleh. Jadi bukan merah polos ya, merah yang ada garis-garis, ada campuran warna lain, itu boleh. Tapi kalau merah aja, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang berikut, memakai pakaian bergambar makhluk hidup. Ya. Jadi ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Hendaklah ia ciptakan sebutir biji atau hendaklah ia ciptakan sebutir gandum. Ini maksudnya yang gambar kreasi tangan. Ya, beda dengan hasil jepretan. Foto itu kan memang objeknya yang dipindah, orangnya ya sama. Tapi kalau lukisan tangan itu berbeda. Ya, dan Ana pernah ya dipanggil ceramah di salah satu perusahaan, terus ditempatin di kamar yang katanya serem ya, bahkan orang yang tidur di situ rata-rata nggak kuat, ada yang sampai keluar lari tengah malam ya. Jadi ketika saya masuk, saya diantar banyak orang ya, saya kaget ya. Jadi misalnya saya nginep di mes gitu, itu ke mes itu diantar banyak orang ya, jadi diantar sama BDI-nya. Saya kaget, loh kenapa kok banyak banget yang ngantar, gak biasanya. Padahal saya itu tinggal nanya aja, di hosting berapa, kamar berapa, saya hafal itu.
kok tumben saya diantar banyak orang. Curiga saya. Ya. Dan benar ketika saya masuk kamarnya itu perasaan gak enak gitu. Terus saya lihat dia, ada gambar dari Bali, lukisan tangan dari Bali. Saya bilang sama yang bagian ini, ya, office boy, Mas turunin, ya, atau dibalik. Nggak berani, ini kan kamar direktur. Ya. Dan itu belinya dari Bali puluhan juta. Ya. Harganya puluhan juta. Saya nggak berani. Kalau sampean nggak berani nurunin, pindahin saya ke kamar yang lain. Ya. Akhirnya terpaksa diturunin itu. Jadi setelah diturunin, saya bilang bawa ke kamar yang lain. Ya, pindahin ke kamar yang lain. Ya, dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, besok subuh, setelah subuh, saya didatangi oleh rombongan yang nganter itu. Ya, didatangi banyak orang. Bagaimana tadi malam Ustaz? Wah, berarti saya dites ini. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, memang saya merasa enggak enak. Ya, saya merasa enggak enak itu. Dan akhirnya saya setel itu Al-Baqarah itu. Ya, sampai saya tertidur pun masih bunyi itu. Ya, sehingga jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, alhamdulillah saya dengar kabar dari karyawan kalau kamarnya sudah aman. Ya, kamarnya sudah nggak ada gangguan lagi. Ya, tapi gangguannya pindah ke kamar lain. Ya, jadi setan itu ngikut di situ. Jadi hati-hati ya, gambar itu ditempel, hati-hati. Nempel setan di situ. Kemudian jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, memakai za'faron bagi laki-laki. Ya, za'faron ini perhiasan dan wewangian khas wanita. Jadi jangan sampai yang cowok pakai parfum cewek. Ya, jadi ke masjid itu sampai mbak siapa ya? Ya. Kemudian yang ke-12, tabarruj. Ya, tabarruj. Insyaallah ini materi yang udah sering dibahas ya, tentang tabarruj ini. Ya, menor. Keluar rumah itu menor. Ya, menampakkan aurat. Ya. Kemudian yang ke-13, memakai wangi-wangian ketika keluar rumah bagi wanita. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fahiya zaniyah." Wanita yang seperti ini, walaupun dia nggak punya niat, tapi wanita seperti ini pezina. Karena apa? Karena dia mengundang selera laki-laki. Ya. Kemudian yang ke-14, memakai emas bagi laki-laki. Walaupun alasannya emas calon pengantin, supaya orang tahu kalau ini sudah punya pinangan. Enggak boleh. Ya. Annahu naha an khatamiz zahab. Nabi SAW melarang memakai cincin dari emas. Ya, jadi laki-laki enggak boleh. Ya, mau jam kah, tetap enggak boleh. Kemudian memakai cincin dari besi murni bagi laki-laki, kecuali dicampur perak. Ya, jadi enggak boleh yang cincin yang besi murni itu enggak boleh, kecuali ada campuran peraknya. Adapun hadis yang membolehkan itu hadis lemah. Ya. Kemudian yang ke-16, memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Ya, jadi nggak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Kemudian menyemir rambut dengan warna hitam. Ya, ini menolak tua. Ya, jadi nggak ingat mati ini. Ya, maka nggak boleh ya. Kemudian menyemir rambut yang hitam. Rambutnya udah mantap, hitam, malah disemir. Ya, ini nggak boleh. Ya, sehingga jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, karena rambut hitam itu warna yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang lewat rambutnya hitam, dipuji. Ketika ada yang lewat rambutnya lebih hitam lagi, dipuji, lebih dipuji.
Ya. Sehingga rambut itu yang terbaik itu warna hitam. Jadi yang sudah warna terbaik jangan dirubah. Ya, kecuali yang ubanan. Silakan dia menyemir dengan warna selain warna hitam selama itu nggak norak atau tidak jadi bahan ketawaan. Karena mungkin warnanya ngejreng gitu. Ya. Beda kalau dibikin warna kayak warna rambut orang Korea mungkin. Tapi lihat juga warna kulitnya cocok nggak itu? Ya. Kemudian yang berikut yaitu terlalu sering menyisir rambut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sering melakukan irfah. Irfah itu terlalu sering sisir rambut. Ya. Sampai kalau keluar kemudian rambutnya itu kena angin sehingga acakan dikit dia nyemir lagi, dia nyisir lagi. Bahkan nggak mau pakai helm karena takut nanti belah tengahnya berubah. Ya. Kemudian mencukur rambut dengan model koza. Ya, jadi mencukur rambut dengan model koza ini dia cukur depan, belakang enggak. Dicukur samping, ya, atasnya enggak. Ya, jadi ini koza namanya. Berbeda kalau potongan yang agak pendek dikit, sampingnya, tapi di atasnya juga enggak terlalu panjang banget. Itu masih boleh. Itu enggak apa-apa. Ah itu meniru Ronaldo itu. Ya. Baik, ada pertanyaan barangkali? Ya, jazakallah. Pak Abu, agak kesini Pak Abu kalau mau nanya Pak Abu. Ya, mohon maaf ini. Ya barangkali. Ya monggo, kalau ada diskusi yang lain juga siap-siap monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jadi ada hadis tentang sendal ya. Sendal. Kalau laki-laki menggunakan sandal yang menyerupai sandal wanita itu tidak boleh. Namun sekarang kan banyak sendal atau pakaian yang sifatnya itu unisex, artinya boleh dipakai laki, boleh dipakai perempuan. Contohnya sandal jepit lah. Itu apakah kena hukum bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, sesuatu yang bersifat umum itu tidak disebut tasyabuh. Jadi sesuatu yang bersifat umum tidak disebut tasyabuh. Berbeda dengan sesuatu yang jika dipakai maka langsung kelihatan banget. Ya, identik. Tapi sesuatu yang umum itu bukan tasyabuh. Seperti dasi misalnya. Apakah tasyabuh Belanda? Ya enggak. Orang Islam banyak pakai dasi. Ya, pakai jas. Ya. Sehingga jas ini memang banyak orang kafir pakai jas, tapi itu umum. Sehingga ketika kita pakai jas bukan tasyabuh. Sama dengan sandal umum. Ya, sandal umum itu enggak apa-apa. Beda kalau ada sandal yang dari jenisnya identik cewek gitu. Itu yang enggak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, monggo Pak Muda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak boleh melukis makhluk bernyawa ya. Iya. Tapi kalau sebagai idola memang kalau Rasulullah dilukis itu nggak boleh ya. Tapi kalau ini sahabat Nabi-nya udah supaya yang jadi idola Umar bin Khattab hanya naskah Islami gitu supaya kita mengidolakan pakaian yang syar'i seperti ini sahabat Nabi. Apakah kalau sahabat Nabi boleh dilukis? Pernah saya lihat itu bakar atau
Ya, ya. Terus kalau laki-laki rambutnya gondrong kayak perempuan gitu, apa boleh ya? Ya, ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi terkadang itu orang melukis supaya pakaian syar'i seperti ini, asalkan dia tidak jelas wajahnya, mungkin dari arah belakang atau dari samping, sehingga dua matanya, wajahnya itu nggak jelas, ya, tidak sempurna. Itu boleh. Jadi kalau ada gambar tapi wajahnya nggak ada, hidungnya nggak ada, gimana dia bernapas? Ya, jadi intinya wajahnya nggak sempurna. Ya, mungkin dilakban kalau. Ya, jadi itu kenapa? Karena setan itu, bagi yang sering meruqyah ngerti itu, setan tuh biasanya bertahan di mata. Ya, jadi ketika kita ruqyah, jinnya susah keluar, coba aja dilakban itu, foto-foto di dinding itu, insya Allah setannya keluar. Ya, jadi dia bertahan di mata biasanya setan itu. Bahkan kita kalau sendirian di kamar ngelihat gambar, kayak dia nengok aku. Ya, jadi jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, jadi wajahnya jangan sampai sempurna. Itu nggak apa-apa. Atau badannya setengah aja, karena setengah kan mana bisa hidup. Ya. Jadi ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, mungkin yang Bapak maksud itu ya. Jadi kadang ada gambar mencontohkan pakaian syar'i. Ya, kemudian yang kedua tadi, Rambut gondrong. ya, rambut gondrong. Ya, kalau terawat, jadi maksimal sampai pundak ya. Karena rambut Nabi SAW itu sampai pundak aja. Ya, jadi kalau terawat, ya, rapi, dan tidak dikuncir-kuncir kayak cewek gitu. Ada yang jenggotnya dikuncir terus, apa tuh, rambutnya dikuncir, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh jenggot dikuncir, rambut dikuncir sehingga dari belakang itu kirain cewek gitu. Tapi kalau dia gondrong dan tetap terlihat cowok, ya, maka itu nggak apa-apa. Ya, bahkan ada ulama mengatakan makruh laki-laki itu memendekkan rambutnya, kecuali jamaah umroh, ya, kecuali jamaah haji ya. Jadi ini khilaf ya. Intinya kita melihat kira-kira di PT Bada ini pantas nggak karyawan modelnya kayak gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun, masih ada lagi Bapak-bapak yang penasaran terkait ini? Yang terakhir dari saya, Ustaz. Ya. Dulu itu pernah ada trainee kita dari Yaman. Yaman itu yang pakaian selepas dia bekerja atau mengikuti program trainingnya di PT Bada itu selalu pakai jubah terus. Ya memang pakai jubah terus ya, mungkin pakaian kesehariannya begitu. Waktu saya kasih hadiah batik itu dia menolak. Itu apakah bagian dari ketakutan dia tasyabuh tadi atau seperti apa Ustaz mungkin barangkali? Ya, barakallahu fikum. Karena khawatirnya nanti nggak kepake. Ya. Jadi khawatir nanti nggak kepake. Atau mungkin ngasihnya cuma satu. Ya, jadi kalau kasih batik, kasih Mas Sobirin aja, Ustadz, ya, Pak Kiai. Karena batik itu
identik orang Indonesia, orang Malaysia. Sehingga kalau orang Yaman nggak biasa. Oleh karena itu kita memberi sesuatu, pastikan dia pakai. Contoh, kita ngasih orang kaya, jangan ngasih barang ecek-ecek, nggak kepake itu. Kita ngasih hadiah jam ke orang kaya, kok ngasih merek yang dia malu makainya. Jadi kasih hadiah ke orang kaya, itu kasih yang bagus. Ya. Ya. Karena insya Allah kepake. Ya, kita jadi miskin. Ya. Kalau nggak ada udah kasih buras aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz As-Nawawi. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti kajian ini kurang lebih hampir 1 jam ya, alhamdulillah, dan banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ya sunnah-sunnah Rasul ini, dan mudah-mudahan keberkahan Allah turun terlimpah kepada kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhafuka ya rahman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.